Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Terus sekalian, Tuhan menempatkan kita dalam dunia untuk bisa menjadi teladan, terang, dan garam bagi kehidupan ini. Dan Tuhan akan menguduskan kita dalam kebenaran firman-Nya. Kita sebut dengan pujian Tiada Lain Landasanku. Mari seterusnya dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa saudara sekalian. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat Tuhan yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami ya Tuhan, dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Sebab kami sadar akan segala pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Tuhan anggap jahat, supaya ternyata Tuhan adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung ibu kami. Sesungguhnya Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat Tuhan kepada kami. Bersihkanlah kami ya Tuhan dari segala dosa kami, maka kami akan menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita,
Biarlah tulang yang kau remukkan ini bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbauilah batin kami dengan roh Tuhan. Janganlah membuang kami dari hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mampu membawa hidup kami setiap hari menjadi lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Sekian bagi kita yang merindukan pengampunan dosa dan mau datang kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13 demikian. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah.
Kita berdoa, meminta kemampuan dari Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati akal budi kami, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar sore ini dapat kami terima dengan sukacita dan kami upayakan dengan sungguh untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar itu tumbuh dan menghasilkan buah, dan kami pun umat pilihan Tuhan ini akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu segar baik di musim kemarau dan tetap menghasilkan buah kehidupan yang benar. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17, kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 21, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 1. Yang tekun merenungkannya,
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Berikutnya kita membaca Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara sekalian, berbagilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Saudara sekalian, di dunia ini, di bumi ini, ada salah satu tempat yang paling aman rasanya saudara sekalian. Ada satu tempat selain Gedung Putih rasanya saudara sekalian yang paling banyak dilindungi. Ada satu tempat lain yang teraman di dunia. Tempat itu bernama Fort Knox. Kenapa tempat ini paling aman saudara sekalian? Kenapa tempat ini paling aman? Karena ini adalah sebuah benteng yang sangat kuat dan kokoh. Luas sekali. Benteng yang tempatnya terpisah dari keramaian. Ini benteng yang kokoh dan kuat. Dan di dalamnya saudara sekalian disimpan cadangan emas negara Amerika. Bahkan juga cadangan emas dari berbagai negara lain. Termasuk katanya mahkota kerajaan ataupun disimpan di Fort Knox ini. Ini tempat penyimpanan yang paling aman di dunia. Tetapi saudara sekalian, tempat yang aman ini bukanlah tempat berlindung yang aman sebenarnya. Bukan tempat berlindung yang aman bagi manusia. Karena ini bukan tempat yang ramah bagi manusia. Walaupun di tempat berlindung yang aman, tetapi di tempat yang tidak ramah bagi manusia pada umumnya. Kenapa saudara sekalian? Karena tempat ini dijaga oleh tentara yang siap menembak siapapun yang dekat dengan lokasi itu. Kalau saudara tidak diundang datang ke situ. Kalau saudara coba-coba datang ke situ dan saudara tidak dikenal, saudara tidak bisa menyebut password tertentu atau tidak ada surat tugas tertentu untuk datang ke situ, maka tentara yang bertugas di situ akan siap menembak saudara. Ini tempat yang paling aman di dunia, tempat berlindung yang paling aman di dunia saudara sekalian. Tetapi tempat yang paling aman berlindung di dunia ini adalah tempat yang sebenarnya tidak ramah. Karena kalau kita dekat langsung kokong senjata itu berbunyi saudara sekalian. Nah saudara sekalian, hal ini berbeda sekali dengan apa yang Yesus beritakan kepada kita hari ini. Yesus mengatakan bahwa ada satu tempat paling aman, teraman yang ramah bagi semua orang. Dan tempat yang aman berlindung bagi semua orang itulah Tuhan sendiri. Atau dirinya sendiri saudara sekalian. Dan itu diungkap dalam doa Tuhan Yesus. Tuhan adalah tempat berlindung yang aman bagi semua orang. Tuhan adalah tempat berlindung yang baik bagi semua orang. Tuhanlah Allah yang ramah pada siapapun. Yang siap menyambut, siap memeluk, siap melindungi mereka yang datang kepadanya. Yesus tahu bahwa hidup sebagai murid Tuhan atau sebagai sahabat Allah, minggu lalu kita bicara soal sahabat Allah, itu tidak mudah saudara sekalian. Dengan mengatakan kamu ada dalam dunia tetapi tidak dari dunia, untuk mengatakan bahwa hidup sebagai murid, hidup sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur, hidup sebagai sahabat Allah yang melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Dan Yesus berdoa bagi para murid, termasuk buat kita hari ini, saudara dan saya, agar menjadi pribadi yang kuat dan tegar. Doa Tuhan Yesus bagi kita bukan doa yang mengatakan kamu akan bebas dari persoalan, bukan. Doa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai sahabat Allah, sebagai ranting yang melekat pada pohon anggur, kita tidak akan mengalami berbagai macam persoalan. Tidak, saudara sekali. Yesus katakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus tidak meminta kita melarikan diri dari dunia. Yesus tidak meminta kita jadi murid yang lari dari persoalan, tetapi menjadi murid yang menghadapi pergumulan hidup, keseharian hidup dengan kuat dan tegar karena janji Tuhan yang menyertai. Yesus tidak menjanjikan bahwa sebagai orang Kristen kita akan punya banyak kemudahan dalam hidup saudara sekalian. Dan Yesus tidak menginginkan juga kita jadi orang Kristen yang lemah. Yesus memang tidak menjanjikan bahwa kalau ikut dia tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tetapi Yesus janjikan adalah pertolongan dan penyertaan dalam kehidupan ini pada waktu yang tepat. Saudara sekalian, doa Yesus adalah doa agar para murid, termasuk saudara dan saya,
menjadi pribadi yang dapat bersaksi dalam dunia. Ada dalam dunia, walaupun bukan dalam dunia, lalu aku mengutus mereka dalam dunia, kata Yesus. Itu berarti Yesus memanggil saudara dan saya menjadi pribadi yang bersaksi, yang masuk dalam kehidupan, yang menghadapi tantangan kehidupan, yang berjuang dalam kehidupan dengan kuat dan tegar karena keyakinan iman Tuhan menyertai dan melindungi. Selanjutnya, dengan tetap berada dalam dunia, Yesus mengutus kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Minggu lalu kita bicara soal sahabat Allah. Sahabat Allah ialah mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini masih doa yang sama, yang masih berlanjut, saudara sekalian. Dengan kata lain, dengan tetap berada dalam dunia, Yesus mengutus kita bersikap sebagai sahabat Allah, sikap sebagai ranting yang berbuah, untuk menjadi terang dan garam dalam kehidupan ini. Bersaksi dalam hidup dengan keseharian kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pergumulan kita, kesukacitaan kita, kesulitan kita, kebahagiaan kita. Bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan yang menguatkan, yang mencukupi, yang menghibur, yang memberikan apa yang diperlukan. Yesus berdoa agar saudara dan saya mampu mengatasi pengaruh buruk di sekitar kita yang akan mampu menyesatkan kita. Yesus berdoa agar kita mampu mengatasi pengaruh buruk itu, agar kita bisa bersaksi dengan benar. Yesus tidak meminta kita dijauhkan dari persoalan. Saudara sekalian, kalau orang gak pernah menghadapi masalah, orang gak pernah menghadapi pergumulan, itu gak akan pernah kuat. Tapi justru orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa mengatasi masalah sebenarnya. Dan karena itulah Tuhan mengatakan, aku tidak mencabut mereka dari dunia, tapi tetap ada dalam dunia. Aku melindungi mereka dalam dunia, lalu mengutus mereka dalam dunia. Supaya apa? Kita berkarya. Kita mengalami proses pertumbuhan yang baik dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Dan agar kita semakin bertumbuh sebagai sahabat Allah, utusan Allah yang dibenarkan oleh Allah, maka salah satu doa yang lain dari Yesus adalah Tuhan meminta kita dalam ayat 17, biarlah mereka, itu kita semua, dikuduskan dalam kebenaran. Nah, saudara sekalian, Yesus berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, apa artinya dikuduskan dalam kebenaran, saudara sekalian? Apa artinya? Kata kudus yang dipakai dalam ayat 17 ini berasal dari kata Yunaninya adalah hagiasen. Apa itu hagiasen? Arti kata hagiasen. Kata hagiasen yang diterjemahkan dengan kata kudus dalam bahasa Indonesia ialah berarti dipilih dan dilengkapi. Jadi gak sekedar dipilih, dipilih dan dilengkapi dengan kualitas yang baik, kualitas akal budi, kualitas hati, kualitas karakter yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas yang Yesus perintahkan bagi kita di tengah dunia. Jadi saudara dan saya dikatakan dikuduskan dalam kebenaran. Sebenarnya diutus tidak dengan tangan yang kosong, tidak dengan tanpa bekal, tapi justru dipilih, disuruh pergi bersaksi, menjadi sahabat Allah, ranting Allah, dilengkapi dengan akal budi. Tuhan melengkapi kita, dikuduskan berarti dilengkapi dengan akal budi yang tepat, yang mampu berpikir dengan tepat, yang mampu berpikir dengan penuh hikmat, dengan penuh pertimbangan yang matang. Dikuduskan berarti diberikan hati yang mampu menimbang persoalan dengan baik. Hati yang bisa menimbang dan merasakan persoalan yang kita hadapi dan orang lain alami. Agar kita punya kepekaan dan bertindak yang tepat. Dikuduskan juga berarti Tuhan memberikan karakter yang diperlukan, sikap hidup yang diperlukan. Agar ketika kita bertemu dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, kita bisa mengambil langkah dan sikap yang tepat. Tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tapi menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain.
Dikuduskan berarti saudara dan saya dilengkapi. Ini hal yang luar biasa. Kita ada dalam dunia ini bukan dengan tangan kosong, tapi dilengkapi dengan akal budi, dilengkapi dengan hati, dan dilengkapi dengan karakter yang diperlukan untuk bisa membangun relasi yang baik. Dan itu bersumber dari firman, dari ucapan Tuhan yang didengar dan dimengerti. Firman Tuhan yang para murid terima, yang saudara dan saya terima dalam kehidupan ini, bila itu sungguh-sungguh diimani, bertumbuh dalam hidup kita, dipraktikkan dalam hidup kita, akan disumber kekuatan yang besar, yang akan memampukan hati kita bisa menimbang banyak perkara. Akal budi kita bertindak, menolong kita untuk berpikir dengan baik, dan karakter kita semakin bertumbuh. Buah roh itulah bagian dari, buah roh itulah karakter yang diperlukan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Itulah karakter yang Tuhan tumbuhkan sebenarnya. Ada dalam diri saudara dan saya agar kita dikuduskan, diutus dengan baik. Terus sekalian, firman Tuhan itu yang akan membuat saya dan saudara dapat mempunyai hati, akal budi, dan karakter yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas yang Tuhan inginkan. Pertanyaannya seterusnya ialah bagaimana para murid yang hidupnya dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan itu, agar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, akal budi, hati, dan karakter yang diperlukan untuk bisa menjadi berkat, sahabat Allah, ranting Allah, itu dapat kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, terus kalian, kita belajar dari Mazmur pasal 1 yang dikatakan dalam bacaan kita, saudara sekalian, khususnya pada ayat ketiga dan keempat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja perutnya berhasil, dan selanjutnya. Saudara sekalian, apa yang dikatakan dari Mazmur pasal 1 itu ialah orang yang bisa menjadi sahabat Allah, ranting Allah, yang dikuduskan oleh Allah ialah orang yang menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, membaca atau mendengarkan firman Tuhan belum tentu menghidupi firman Tuhan. Membaca Alkitab belum tentu menghidupi firman Tuhan. Mendengarkan siaran rohani televisi belum tentu menghidupi firman Tuhan. Mendengarkan pemberitaan firman dalam kebaktian belum tentu menghidupi firman Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab di dalam menghidupi firman Tuhan ada tekad dan komitmen. Orang yang menghidupi adalah orang yang tidak hanya mendengar, orang yang tidak hanya menikmati pemberitaan firman, tetapi ada tekad dan komitmen untuk menjadikan apa yang dibaca, apa yang didengarnya itu dimengerti dan menjadi konkret dalam kesehariannya. Ada proses dari pemahaman menuju praktik. Nah, kalau kita pulang dari ruangan ini, kita menjadi orang yang dikuduskan. Lalu kemudian kita mempraktikannya, kita mencoba melakukan dalam kehidupan berkeluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, lingkungan kita. Itulah arti kita menghidupi firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, berarti kita hanya sebatas mendengar. Terus kayak Mazmur pasal 1 dan Mazmur pasal 19 memberikan sebuah gambaran pribadi yang menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terus sekalian, pohon yang gak pernah layu, yang selalu segar, yang berbuah pada musim kemarau sekalipun. Nah, apa yang dikatakan dari teks ini, dari cerita ini, mengatakan bahwa orang yang menghidupi firman Tuhan itu, yang menyadari bahwa dirinya dikuduskan, dilengkapi oleh hati, akal budi, dan karakter yang diperlukan oleh Tuhan. Walaupun dalam hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang dia harapkan, dia tetap kuat dan tegar. Dia mungkin bergumul,
Dia mungkin merasakan kesulitan. Dia mungkin bertanya mengapa ini terjadi dengan hidup saya. Tetapi dia tidak dikalahkan oleh persoalan itu. Dia seperti pohon yang tumbuh tetap segar. Saudara sekalian perhatikan, apakah ada pohon yang ditanam di tepi aliran air yang daunnya layu? Tidak akan pernah ada. Apakah ada pohon yang ditanam di tepi aliran air yang mati? Tidak ada. Apakah ada pohon yang ditanam di tepi air yang tidak bertumbuh dengan baik? Tidak ada. Pohon yang ditanam di tepi aliran air selalu tumbuh dengan baik. Kalau pohon itu mati, berarti pohon itu nggak mau bertumbuh. Sebenarnya ada yang busuk dalam batangnya atau akarnya. Tapi kalau pohon itu sehat dan ditanam di tepi aliran air, pohon itu tumbuh kuat, segar, dan buahnya lebat. Itulah gambaran orang, saudara sekalian. Gambaran orang yang hidupnya menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan bimbingan dan arahan bagi kehidupan, kata pemazmur dalam Mazmur 19. Firman Tuhan itu memampukan orang untuk bisa bersikap bijaksana. Firman Tuhan memampukan orang untuk bisa mengatasi persoalannya. Dia tahu bagaimana harus memilih jalan hidupnya, karena dia tahu oh ini nggak boleh, ini boleh. Ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna, kata Mazmur 19. Dia menuntun orang pada jalan yang benar dan selanjutnya. Yang kedua, saudara sekalian, adalah tekun dalam doa. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Rasul bacaan kita. Ketika para murid ada dalam situasi di mana ada mengambil sebuah keputusan yang sulit. Siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot? Dari dua orang yang dipilih, dua-duanya sama baik. Dua-duanya sangat setia, sangat berkomitmen dalam pelayanan. Tetapi kan hanya satu yang terpilih. Situasi yang sulit dihadapi oleh para murid saat itu. Dan apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sulit itu? Mereka tidak mengeluh, mereka tidak mengumpat, tapi mereka katakan mereka datang kepada Tuhan dalam doa. Mereka berdoa, meminta bimbingan, hikmat dari Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Dan di situ kemudian nama Matias yang muncul. Hasil pergumulan doa mereka. Jadi orang yang dikuduskan itu adalah orang yang tekun dalam doa. Saudara sekalian, doa adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup kita. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepada kamu, kepada mereka. Dalam kaitan apa bicara itu? Juga dalam kaitan doa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, kata Tuhan. Datanglah kepadaku dalam doa, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Ayat itu berbicara bahwa doa itu sumber kekuatan terbesar. Saudara sekalian, ada kalimat menarik di sini. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia kira-kira, setan itu akan mencoba membatasi doa kita. Kenapa? Karena dia tahu doa kita itu membatasi kuasanya. Kenapa setan gak suka kita berdoa? Kenapa dalam Alkitab begitu banyak tokoh yang digoda untuk tidak berdoa? Bahkan Yesus pun digoda agar tidak berdoa. Karena saudara sekalian, doa itu membatasi kekuatan kuasa yang buruk. Doa itu membangkitkan hal yang baik dalam hidup beriman kita. Tetapi pada sisi yang lain melemahkan kuasa buruk dalam hidup kita. Kuasa jahat itu dilemahkan dengan doa. Saudara sekalian, dalam hidup kita tidak lepas dari berbagai persoalan dan cobaan. Hidup kita ini rapuh. Tanpa bantuan Tuhan tidak mungkin kita bertahan. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang kita hadapi. Tanpa bantuan Tuhan, kita gak mungkin bertahan. Kita lemah, kita terbatas. Dan sumber kekuatan itu salah satunya adalah dari doa. Saudara sekalian, kekuatan doa tidak dapat dijelaskan, tetapi kekuatannya dapat dirasakan. Siapa yang dapat menjelaskan secara rinci dengan tertulis apa itu kekuatan doa yang dia alami dalam pengalaman imannya? Sulit.
menggambarkan dengan kalimat, tetapi bisa dirasakan. Ketika saya bergumul, saudara bergumul, saudara merasakan kesebahagiaan, kesukacitaan, kedukaan dan sebagainya. Ketika berdoa kepada Tuhan, kok ada kekuatan baru. Sulit digambarkan dengan logika, tapi dapat dirasakan. Ada kalimat yang menarik mengatakan begini, saudara akan kuat dan tegar selama Anda berlutut kepada Tuhan. Mengatakan apa? Kita akan kuat dan tegar selama kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, bagaimana dengan doa saudara? Hidup doa saudara. Doa itu sumber kekuatan terbesar dalam hidup kita. Setan gak suka kita berdoa. Kenapa? Karena doa kita membatasi kekuatannya untuk bisa menggoda dan menjatuhkan kita. Saudara sekalian, pergumulan hidup adalah pergulatan rohani kita, spiritual kita dengan Tuhan untuk mengubah kita. Saya dan saudara orang biasa. Siapa itu orang biasa itu? Orang yang rapuh, yang bisa jatuh dalam dosa, yang bisa buat kesalahan, yang bisa menjengkelkan orang lain. Tapi kalau kita mau bersama dengan Tuhan, dikuduskan itu, dilengkapi, mau dilengkapi hati, akal budi, karakter yang terus ditumbuhkan karena mendengarkan firman Tuhan itu, dihidupi dengan doa, maka kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Siapa tuh orang yang luar biasa? Yaitu orang yang berperan sebagai sahabat Allah, ranting Allah yang berbuah, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itulah orang-orang yang luar biasa, yang menghadapi tantangan kehidupan ada dalam dunia, tetapi mengalahkan tantangan dunia ini. Ada dalam dunia, tetapi kuat dan tegar dalam dunia ini. Itulah orang yang luar biasa. Dan Tuhan mau saudara dan saya seperti itu. Dan biarkan kita, saya dan saudara, dikuduskan dalam firman-Nya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Seterusnya mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya memberi kesempatan teruskan untuk berdoa secara pribadi. Saudara berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang saudara kasihi, teman, saudara, rekan sepelayanan, rekan kerja yang saudara tahu membutuhkan dukungan doa saudara hari ini. Naikkanlah doa kepada Tuhan bagi mereka.
Bapa di surga, inilah doa kami untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang yang kami kenal, yang membutuhkan dukungan doa kami. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang mereka perlukan dalam hidup ini. Tuhan akan memampukan mereka mengatasi segala pergumulan yang mereka alami. Dan mereka juga akan tetap bersyukur kepada Tuhan, selalu ingat Tuhan atas setiap keberhasilan dan kesukacitaan yang sedang mereka rasakan sekarang ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis jemaat di tempat ini. Tuhan berkati mereka sebagai pemimpin jemaat Tuhan tempat ini, untuk dapat mengarahkan kehidupan rohani yang semakin baik bagi warga jemaat. Dan kami mohon kepada Tuhan agar setiap keputusan yang sudah diambil dalam persidangan majelis jemaat hari ini dapat mereka tindak lanjuti dengan benar ya Tuhan. Sehingga apa yang telah disepakati dapat menghasilkan buah persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang lebih baik bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan juga yang akan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh setiap aktivis jemaat Tuhan di tempat ini pada bidang-bidang pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan juga akan memberkati sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Dan bila ya Tuhan, hidup mereka pun juga menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati rangkaian kegiatan Pekan Pentakosta. Biar Tuhan yang terus menyiapkan setiap pemberitahuan firman, jemaat yang hadir dalam Pekan Pentakosta. Dan biar Tuhan pada saat kami merayakan hari Pentakosta, kami kembali ingatkan bahwa Tuhan mengurapi kami dengan roh Tuhan yang kudus, agar kami menjadi saksi Tuhan yang hidup di mana kami berada. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami. Dan di akhir doa syafaat ini, kami ingin bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saat ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas karunia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Atas persembahan yang mendasari persembahan kita terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan,
tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Sambil kita memberikan persembahan kita akan iringi persembahan ini dengan pujian jemaat, "Ya Tuhan, hanya inilah." Diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan baitnya yang kelima. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ya Tuhan, hanya inilah persembahan kami Tuhan. Bukan sekedar
persembahan materi yang kami bawa Tuhan, tapi hanya inilah persembahan yang kami bawa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membawa diri kami untuk datang kepadamu pada hari ini Tuhan, pada ibadah ini Tuhan. Kami juga membawa seluruh kehidupan kami di dalam setiap aktivitas kami setiap hari Tuhan. Inilah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami, memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, itulah persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami membawa persembahan materi Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh Kau terima, boleh Kau kuduskan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat memberi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sambil dengan tetap berdiri, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini kembali dengan menaikkan pujian dari PKJ 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati bunyiku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.